Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita melanjutkan ngaji kitab kita, yaitu kitab Perukunan Bahasa Melayu. Buat pecinta-pecinta bahasa Melayu dan kajian klasik Islam Melayu atau Arab Melayu, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna as-sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca. Tadi saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini bacaannya, adapun rukun syahadat itu 4 perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Ketiga, mengisbatkan af'alnya Allah Ta'ala, artinya segala perbuatan. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun syarat sah syahadat itu 4 perkara. Pertama, diketahui. Kedua, diikrarkan. Ketiga, ditasdikkan. Keempat, diamalkan. Adapun yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, syak hatinya ketiga menyangkal dirinya dijadikan Allah Ta'ala. Keempat, tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Adapun yang dinamakan syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi teman-teman semua, yang perlu kita ingatkan bahwa rukun syahadat, seseorang itu haruslah meyakini bahwa dia yakin, percaya bahwa Allah memiliki sifat, Allah memiliki zat, ya itu harus percaya. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, dengan kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat, maka kita memiliki pegangan hidup. Pegangan hidup dalam arti maksudnya apa? Kita tidak terlalu putus asa, terlalu menyiksa diri, terlalu lari dari Allah, sehingga kita merasa diri kita paling sakit, paling tersiksa. Dan kita masih ingat bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, sehingga Dia bisa memberikan kita ampunan, memberikan kita pertolongan kepada kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita tidak berputus asa kepada Allah kalau kita ingat sifatnya Allah, ya. Namun dengan kita ingat sifatnya Allah, Allah juga memiliki sifat lain, yaitu Al-Qahar, Al-Jabbar, ya. Jadi ketika kita mengingatkan ada sifatnya Allah yang baik, lemah lembut, kita juga harus tahu bahwa Allah juga bisa loh menyiksa kita gitu loh. Menyiksa kita. Jadi dalam hal lain, oleh karenanya kita memiliki pegangan khauf dan roja. Khauf artinya takut akan diberikan siksa oleh Allah. Namun sisi lain, roja juga berharap Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Sehingga kita memiliki pegangan hidup, tidak ngawur, tidak seenaknya sendiri, tetapi kita juga tidak berputus asa dan ingat bahwa Allah akan selalu berada di samping kita. Gitu ya. Ini yang mengapa kita harus mengetahui sifatnya Allah, harus mengetahui af'alnya Allah. Ya. Karena apa? Karena kita diberikan penjelasan, maka kita harus mengetahui kebenaran Rasulullah. Rasulullah membawa agamanya Allah, dia adalah utusannya Allah yang membawa kita, menjelaskan kepada kita agar kita bebas dari ketidaktahuan, bebas dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, kalau orang yang ingin merusak Islam,
maka orang biasanya akan merusak sumber dari ajaran Islam itu. Apa? Pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, bagaimana cara merusaknya? Maka cara merusaknya umumnya orang akan merusak dengan merusak Rasulullah atau utusannya Allah. Maka kita harus meyakinkan bahwa Rasulullah itu adalah benar-benar utusan Allah. Karena kalau nanti orang itu orang orientalis, ya orang orientalis itu sering sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, ya, karena meragukan bagaimana hadis, meragukan keadaan hadis, ya, dan lain-lainnya. Karena ketika kita sudah ragu dengan Nabi Muhammad, maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga akan diragukan. Nah, oleh karenanya kita harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu kita harus ajarkan kepada anak-anak buah kita ajarkan kepada anak didik kita ajarkan anak turun kita bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah yang benar-benar membawa agamanya Allah. Nah, maka yang terbaik adalah bagaimana kita mempelajari sejarah-sejarahnya Nabi. Nah, pelajari dengan sejarah Nabi. Anak-anak diajarkan sejarahnya Nabi, diajarkan dengan yang baik-baik. Anak yang pesantren, anak yang ada di sekolah, diajarkan sejarah-sejarahnya Nabi biar mereka tahu. Nah, selanjutnya ada pun syarat sahnya syahadat itu 4 perkara. Diketahui, diikrarkan. Jadi syahadat itu harus diikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah, dibaca kayak gitu. Nah, selanjutnya ditasdiqkan, dibenarkan, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati. Yang selanjutnya ya dibenarkan, ya dia diamalkan, harus diamalkan, ya diamalkan di dalam meminta. Jangan meminta kepada selain Allah, doalah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku ampunan, ya Allah berikan aku rizki yang baik, dan ya Allah permudahlah urusanku. Ya. Maka salah satu tempat yang terbaik untuk berdoa adalah ketika sholat dan ketika sujud, ya, ketika sepertiga malam, sholat tahajud, ya. Terus apalagi ketika sholat di antara 2 khutbah Jumat, itu juga bagus. Nah, selanjutnya yang membinasakan syahadat itu 4. Yang membinasakan, yang merusak syahadat itu ada 4. Apa? Menduakan Allah. Menganggap bahwa Allah itu Tuhannya tidak Allah. Jangan. Allah itu pecemburu. Kalau dia diduakan, maka Allah itu akan marah. Nah, tidak suka diduakan. Maka salah satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah adalah syirik atau menduakan Allah. Maka jangan sampai menduakan Allah. Yang ketiga, ragu hatinya. Syak itu ragu hatinya. Oh, ini Tuhanku Allah apa enggak ya? Nah, ketika menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah. Oh, aku jadi sendiri, lahir dari batu, aku ada dengan sendirinya. Wah, jangan. Ya. Yang keempat, tiada diisbatkannya zatnya Allah. Waduh, ini ya. Ini orang-orang yang merusak ini syahadatnya rusak. Maka di dalam Islam, ya, kita diajarkan di dalam sholat kita untuk bersyahadat. Ketika tahiyat akhir kita syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika tahiyat itu kan ada syahadatnya. Kenapa? Agar syahadat kita selalu diperbarui. Setidaknya dalam sehari ada 5 kali. Mana artinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah tagnya. Kita baca terus. Nah, makanya kalau orang tarikatnya ada tarikat Sadziliyah, itu rata-rata membacakan ini sehari itu bisa ratusan kali. Minimal 100 kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan bahkan kalimat ini sederhana, tetapi ini ketika orang mengucapkan ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang yang sebelumnya itu belum Islam, ketika dia ikut Islam, maka dosanya puluhan tahun akan dihapuskan oleh Allah. Nah, jadi jangan sampai kita ketika ada orang sebuah acara dalam sebuah kegiatan yang melantunkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau mengantunkan la ilaha illallah, kita katakan acara itu salah. Jangan, ya. Kalau nggak suka dengan acaranya, bilang aja acara kok ribet bener. Acara kok ya orang mau makan-makan aja kok harus ada acara banyak banget, ya. Kalau hanya zikir aja, kenapa nggak langsung la ilaha. Jadi kita katakan aja acaranya nganggur dan acaranya lain. Tapi jangan mengatakan acara itu salah. Jangan mengatakan bahwa acara itu tidak benar. Nah, bilang aja acara nganggur gitu. Karena apa? Di sana diucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda,
bahwa barang siapa yang wafat dan dari akhir kalimatnya mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke surga. Begitu juga orang yang belum Islam ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung masuk ke Islam dan dosanya dihapus. Nah, ini adalah pintu orang untuk masuk Islam. Jadi jangan ragu, bahwa jangan sampai kita ragu bahwa aku nanti bisa nggak masuk surga ya. Loh, masuk surga kalau kita mengucapkan, kalau kita meyakinkan la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga. Kayak gitu ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sakti mandraguna. Kalimat yang digunakan oleh para ulama terdahulu, para sahabat. Ini adalah tujuannya Allah. Menciptakan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad adalah tujuannya adalah bagaimana umat-umat itu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah. Inilah tujuan diciptakan syariat-syariat itu, tujuannya adalah ini, untuk menegakkan li'ilai kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sekilas tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah menurut penafsiran saya dari kitab perukunan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada teks selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.